Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dinta Putri dari kelas 10 TE. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang mesin-mesin listrik. Pengertian mesin-mesin listrik. Mesin listrik merupakan suatu peralatan konversi energi yang memanfaatkan medan elektromagnetik untuk melakukan perubahan energi dari energi listrik dan energi mekanik atau sebaliknya. Ditinjau dari mekanisme kerjanya, mesin listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin listrik statis dan mesin listrik dinamis. Jika dilihat berdasarkan arah perubahan energinya, mesin listrik dikategorikan menjadi generator listrik dan motor listrik. Selain itu, mesin listrik dapat pula diklasifikasikan berdasarkan jenis besaran listrik yang dihasilkannya, yaitu menjadi mesin arus searah dan mesin arus bolak-balik. Jenis-jenis mesin listrik yang saya ketahui yaitu ada 3. Yang pertama, motor listrik AC, yang kedua, motor listrik DC, dan yang ketiga, generator. Fungsi dari jenis-jenis mesin listrik yaitu yang pertama, motor listrik arus bolak-balik atau AC berfungsi untuk mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi energi gerak atau energi mekanik berupa putaran rotor. Yang kedua, motor DC berfungsi mengubah energi listrik DC menjadi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai generator motor DC. Yang ketiga, fungsi generator adalah mencegah diskontinuitas dan gangguan operasi bisnis. Generator adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam, seperti air, matahari, gas, alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Cara kerja. 1. Prinsip kerja dasar motor AC adalah medan magnet berputar, rotating magnetic field atau RMP, yang dihasilkan oleh belitan stator ketika arus bolak-balik melewatinya. Rotor memiliki medan magnet sendiri mengikuti RMP dan mulai berputar. Kedua, cara kerja motor listrik DC. Cara kerja motor listrik DC mengandalkan dua bagian unit, yakni stator dan rotor. Stator merupakan unit yang terdiri dari kumparan, medan dalam rangka yang tidak dapat berputar. Sementara rotor merupakan unit yang terdiri dari kumparan jangkar yang dapat berputar. Motor listrik DC dalam prinsipnya mengandalkan elektromagnet. Cara kerja motor listrik jenis ini mengalirkan arus listrik pada kumparan sampai permukaan magnet utara. Setelah mendapatkan aliran listrik, magnet akan bergerak dari utara ke kutub selatan. Kumparan magnet selatan nantinya akan bergerak menghadap ke arah kutub utara. Ketika kedua kutub saling berhadapan, akan timbul gaya tarik-menarik kuat yang membuat kumparan berhenti bergerak. Ketiga, generator bekerja dengan membuat rotor berputar dan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Cara kerja generator dapat menghasilkan arus listrik AC atau alternating current atau DC direct current dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangkit listrik besar, industri, dan rumah tangga. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, motor listrik AC telah digunakan pada peralatan listrik rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, dan penyejuk angin. Kedua, beberapa contoh penggunaan motor DC dalam kehidupan sehari-hari antara lain memutar impeller pompa, menggerakkan kompresor, mixer, bor listrik, kipas angin, kereta listrik, elevator, motor pada mesin yang digunakan pada tambang batu bara, dan mesin-mesin industri. Ketiga, alat generator sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Generator dapat bekerja dengan sumber listrik konstan, misalnya seperti generator di pabrik pengolahan limbah, hotel, rumah sakit, dan bandara. Peran elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menjumpai peralatan yakni menggunakan alat elektronika sebagai basis teknologinya.
Di rumah, kalian menyaksikan tayangan televisi, mendengarkan musik melalui radio, atau berkomunikasi melalui telepon atau telepon genggam. Kalian juga tentu sering menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas dan mencetaknya dengan bantuan printer. Di luar rumah, kalian melihat lampu pengatur lalu lintas, lampu hias di sepanjang jalan, atau papan iklan elektronik. Peralatan-peralatan yang disebutkan di atas yang memanfaatkan kerja dasar elektronika disebut sebagai alat elektronik atau electronic device. Jenis-jenis peralatan elektronik yang saya ketahui, yang pertama yaitu televisi, radio, telepon seluler, komputer, atau laptop. Fungsi dari peralatan elektronik yang pertama yaitu televisi. Televisi adalah salah satu media publik sebagai alat komunikasi massa. Fungsi tersebut adalah fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Yang kedua, fungsi radio. Ini digunakan untuk mengirimkan pesan berupa kode Morse antara kapal dan penerima dalam keperluan maritim. Tapi, seiring berjalannya waktu, kegunaan radio semakin banyak. Penggunaannya tidak hanya untuk mengirimkan pesan, tapi sudah berkembang menjadi sarana informasi dan hiburan karena banyaknya program radio seperti program drama, komedi, musik, dan berita. Yang ketiga, fungsi dan manfaat itu antara lain memudahkan komunikasi, mengirimkan pesan pendek, sarana hiburan, penyimpanan data, internet, reminder, dan kalkulator maupun aktivitas ekonomi lainnya. Keempat, fungsi komputer adalah komputer sebagai sarana mempermudah kerja. Dua, komputer sebagai sarana komunikasi. Ketiga, komputer sebagai alat hiburan. Fungsi laptop sebagai media yang sangat membantu rutinitas pekerjaan seseorang, terutama bagi mereka yang mobilitasnya tinggi, di mana laptop memang didesain kecil, ringan, portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Cara kerja 1. Prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal magnetik dan elektronik menjadi suara dan gambar. Sinyal tersebut adalah gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Kedua, radio bekerja dengan cara memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Sinyal radio merupakan arus elektronik yang bergerak bolak-balik dengan sangat cepat. Memancarkan medan ini keluar melalui antena. 3. Cara kerja telepon seluler. Mikrofon menerima suara dari pengirim gelombang suara yang ditangkap mikrofon, diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima sinyal, yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. 4. Cara kerja komputer terdiri dari 3 tahap, yaitu data, pemrosesan data, dan menghasilkan tindakan tertentu atau output luaran. Sedangkan laptop, cara kerja laptop sama saja seperti cara kerja komputer. Terdapat perangkat untuk membantu pekerja atau tugas tadi Anda seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Televisi sebagai hiburan. Televisi juga bisa dijadikan sumber segala informasi. Hampir 24 jam penuh, televisi selalu menayangkan program acara. Radio menambah wawasan, belajar, mendengarkan, dan lain-lain. Ketiga, telepon seluler mencari informasi, bermain game, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Keempat, komputer dan laptop digunakan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sebagai sarana pendidikan dan lain-lain. Peralatan instrumentasi. Peralatan instrumentasi industri dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu sensor, pengontrol atau
Peralatan instrumentasi. Peralatan instrumentasi industri dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu sensor, pengontrol atau controller, dan aktuator. Fungsi dari peralatan instrumentasi. Pertama, fungsi sensor adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada besaran fisik seperti tekanan, gaya listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya. Kedua, fungsi pengontrol atau controller memberikan informasi data-data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan operasi perusahaan. Ketiga, fungsi utama dari aktuator adalah mengubah sinyal kontrol atau energi yang diterimanya menjadi gerakan fisik yang mampu melakukan pekerjaan yang diinginkan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.